Baik, yang keberapa? Sekarang ke-10, alla yamussahu. Jangan diisep. Nah, jangan digituin, jangan. Nggak boleh. Udah, siwak. Telan yang pertama. Udah, kan. Nah, kita belajar wudu ya. Nih saya mau bahas wudu, sunah-sunahnya wudu banyak. Ya. Di sini disebutkan ada sekitar 69. Ini baru garis besar. Nanti ada yang diulang 3 kali. Kalau diulang 3 kali berarti apa? Nah, dikali 3. Ya, kalau 70 kali 3 210. Ini baru di buku ini doang, nanti belum yang buku yang lain. Ya, ada ulama menyatakan ada 1000 sunnah. Wudunya, wudu itu ada 1000 sunnah. Nah, kita taunya wudu sampai berapa banyak tuh sunnahnya. Ya, yang wajib udah dibahas ya kemarin ya. Ya kita. Sekarang yang pertama at-tasmiyah. Tulis. Sunnah wudu yang pertama at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sempurna. Ya, minimal bismillah lah. Enggak, itu bismillah tuh terlalu pendek gitu. Ya, kadang-kadang kita malas baca bismillahirrahmanirrahim lengkap aja. Bismillah. Padahal bagus bismillahirrahmanirrahim. Ada wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isti'adzah yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini antik ini. Kenapa enggak a'udzu dulu, harus kenapa bismillah dulu? Enggak. Ini kan pertanyaan. Nah, ini amalan ulama tasawuf ini sebenarnya. Kalau kita mau mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, kita masih merasa kita ada setan di kanan kiri kita. Itu bikin kita jadi was-was. Makanya segala sesuatu jangan pakai a'udzu dulu, bismillah dulu. Kata Abil Hasan Syadzili. Si Ali bin Abdul Jabbar Syadzili mengajarkan kalau memulai apapun, mau makan, minum, termasuk belajar, termasuk wudu ini, langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baca Quran apa? A'udzu dulu. Wa idza quri'al Quran fasta'idz billah. Kalau kamu baca Quran baru kita berlindung. Kenapa? Karena Quran itu wahyu firman Allah. Dibaca, disampaikan, kadang-kadang pakai nafsu, kadang-kadang ada setannya. Makanya sebelum kita masuk kepada nasihat firman Allah itu, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk sholat. Udah nggak usah bismillah, nggak usah a'udzu dulu, Allahu akbar dulu, Allahu akbar, baru wajah tuh doa iftitah dulu. Selesai doa iftitah baru a'udzubillah, bismillah. Jadi ada beberapa masalah itu. Ya, ada yang sunnahnya bismillah dulu, ada yang sunnahnya a'udzu dulu, ada yang Allahu akbar dulu, ada yang subhanallah dulu, ada yang alhamdulillah dulu. Apa yang subhanallah dulu? Khotib Jumat, khutbah nikah, alhamdulillah dulu. Sebenarnya bagusnya bukan assalamualaikum. Kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sholat Allahu akbar dulu, kalau azan Allahu akbar dulu, kan gitu. Nih sedikit saya kupas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru niat nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Jadi sunnah itu harus diniatkan. Ya, walaupun ada khilaf antara ulama, ada perbedaan pendapat. Ada sebagian menyatakan nggak perlu kita niat dalam melakukan sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap innamal amalu binniyat. Sahnya amal atau sempurnanya amal harus pakai niat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu.
Yang keempat, ya niatkan tempatnya di hati. At-talaffuz biha. Yang keempat, melafadzkan niat. Melafadzkan niat itu sunnah tersendiri lagi. Kita dalam hati, lama itu sunnah wudu, udah cukup. Tapi dikeluarkan suara, nawa itu sunnah wudu, itu pun dapat pahala sunnah lagi. 4. Yang kelima, as-siwak. Udah punya siwak belum? Ya, ini siwak nih. Ya. Wa kaunu min arak. Yang kelima, yang keenam, siwaknya harus pakai kayu arok. Sunnahnya pakai kayu arok. Ini kayu arok namanya. Jadi siwak itu artinya sikat gigi, menggosok gigi, itu bahasa Arabnya siwak. Ininya kayunya namanya kayu arok. Ada sekarang ada orang liberal nih. Ini zaman modern, udah ada sikat gigi masih pakai kayu. Ini orang-orang yang picik pikirannya. Sok modern padahal dia enggak. Jadi ada hal-hal yang kita ikuti Nabi. Nabi itu bisa diikuti dari gerak-geriknya. Apa yang Nabi pakai, bahkan itu sahabat-sahabat itu mengikuti Rasulullah sampai Rasulullah jalan. Rasulullah jalannya lewat kanan, lewat kiri. Lewat kanan berarti dia jalan kanan. Rasulullah menginjak ini, sahabat menginjak ini. Rasulullah berhenti dulu sejenak di sini. Rasulullah berhenti dulu. Bayangin tuh, ngikutin Nabi. Baik, yang keberapa? Sekarang ke-10, alla yamussahu. Jangan diisep. Nah, jangan digituin, jangan. Nggak boleh. Udah siwak. Telan yang pertama. Udah, kecuali kalau lagi puasa ya. Lain lagi cerita, nggak boleh kalau puasa lagi batal. Nah, udah. Selesai. Ya, nanti mau sholat siwak, bangun tidur siwak, mau wudu siwak. Itu tiga tempat yang paling dianjurkan. Siwak itu bangun tidur, apa? Udah diem lama, udah diem. Biasa kalau kita udah diem lama ya, mulut mulai bau. Siwak. Apalagi dianjurkan lagi? Siwak. Ketika wudu, mau wudu. Ketika mau sholat. Apalagi yang terakhir? Mau tidur. 5 itu tempat itu. Ya, sangat dianjurkan. Nanti banyak. Ya. Jadi ada larangan kapanpun selama dia tidak membatalkan puasa. Ya. Baik, yang keberapa sekarang? Ke-11, an yadau fawqa udhunil yusra aw yansibil. Nah, cara meletakkannya nih. Menaruhnya bagaimana cara naruhnya? Kalau bisa taruhnya di telinga kiri. Gini. Nabi meletakkan di telinga kiri. Ente pernah lihat nggak tukang kayu suka naruh pensil di sini? Itu ngingetin. Jadi kalau kita lupa sesuatu, taruh pensil atau siwak, ingat. Itu ajaib itu, hikmahnya itu. Dan Nabi melakukan itu. Nabi pakai apa, imamat, masukin sih. Zaman sekarang diketawain. Ya Allah, ngetawain sunnah Nabi dosanya bagaimana tuh? Ya karena bahlul. Gini. Atau ditaruh di kantong begini, diberdirikan, jangan di samping. Jadi naruhnya jangan nyamping. Atau sekarang ada alat modern pakai tempat, masukin pakai tempat. Ada nggak sih itu ya? Saya punya tuh. Masukin kalau takut jorok ya. Kalau kita kan udah biasa. Begini berdiri. Tuh 2 biji gue punya. Ini dari Hadramut, ini dari Saudi. Beda-beda. Nanti ke Mekah ya, kalau pulang umroh ya, jangan lupa ya. Oleh-oleh yang mana nggak usah banyak-banyak, siwak aja, sama Zam-Zam. Enggak? Tambahin Zam-Zam, siwak doang murah 10 real, lu bakhil. Allah, sekakar. Terus apa lagi? Yang ke-12, wala ya'ridah. Jangan kesampingkan. Itu pun kita meninggalkan larangan Nabi berarti kita melakukan sunnah. Kalau dia kesampingkan makruh. Ketika kita berdirikan, kita tinggalkan itu makruh, kita dapat pahala sunnah. Yang ke-13, ayyagsilahu qabla wad'ih, dan mencucinya
sebelum meletakkannya. Kita udah pakai nih, bersihin dulu, cuci dulu, baru taruh. Udah cuci, baru taruh di telinga gitu. Nah, kemudian ke berapa? Ke-14. Jangan sampai panjangnya lebih dari sejengkal. Jadi kalau mau panjang, pakai nih. Oh, sejengkal, potong, cek. Kalau lebih dari sejengkal, potong. Itu paling panjang. Paling pendeknya 5 jari. Kalau sudah 5 jari, buang, jangan dipakai, makruh. Wa ayyastakfil aslan ardan, dan kalau siwak bukan begini, bukan kayak sikat gigi gitu, kayak anjuran dokter kan gitu, ke bawah. Nabi ngajurinnya ke kanan. Gitu. Kalau lidah boleh tambahin langit-langit. Nabi sama sahabat, ada satu sahabat berangkat ke hutan cari kayu siwak. Dapat, ada yang bengkok, ada yang lurus. Rasulullah berikan kepada sahabatnya yang lurus, beliau pakai yang bengkok. Satu yang lurus karena yang bagus kan, kelihatannya bagus. Itu sunnah Nabi, ngasih temennya yang bagus, jangan yang jelek. Tapi ternyata siwak yang bengkok itu lebih bagus untuk mencapai gigi-gigi yang lebih dalam. Buat gigi geraham kan enak kalau bengkok, kayak sikat gigi, enggak? Ada bisa, karena sekarang ada yang bentuknya begitu kan, mengikuti dengan postur gigi. Oh, ternyata luar biasa. Nabi nyatakan kalau apa yang dilakukan Nabi penuh hikmah. Enggak? Oh, berarti kalau ada yang siwak yang agak bengkok sedikit lebih bagus. Walaupun boleh pakai yang siwak yang lurus. Kalau lidah memanjang, kalau ke gigi melebar, menyamping. Dan yang ke-17 sekarang. Ya. 17 dulu. Ya, berapa? 18. 16. Ya, yang 14 tidak lebih dari sejengkal. Yang 15 siwaknya melebar, ya. Kalau yang ke-16 siwaknya memanjang kalau lidah. Ya, ke-17 sekarang. Madmadah, kumur-kumur. Apa kumur-kumur? Memutarkan air di mulut dan mengeluarkannya. Itu namanya kumur. Pakai tangan kanan. Ya. Sunahnya pakai tangan. Buangnya ke kiri. Ke-18. Imraru sabbabatil yusra ala asnani walithati. Ya, menggosok ibu jarinya yang kiri ke gigi-giginya. Jadi kumur-kumur pakai tangan kanan, tapi masukin jarinya yang kiri. Gosok tuh gigi pakai apa? Pakai jari, pakai telunjuk. Dan gusinya sama gusinya. Jadi siwak lain, pakai jari juga, ini sunnah yang lain lagi. Ke-19, istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, mengeluarkannya namanya apa? Istinsyar. Kalau memasukkannya istinsyak. Istinsyak sunnah sendiri dia, menyedot sampai ke dalam masuk. Kalau tidak puasa, kalau puasa sini aja, masuknya pakai tangan jari aja, basahin jari sini. Tapi kalau lagi nggak puasa, kalau mau kanan kiri ya, supaya keluar semuanya kotoran. Kalau orang-orang gila tuh, atau orang stres, itu ada pengobatan dia. Kalau orang mau stres cepat sembuh, masupin air ke hidung. Cuman harus ada yang megangin. Rendam dia di air sampai dia masuk tuh air ke hidung. Keluar tuh. Nanti karena setan tuh, ada setan yang diemnya di sini antara hidung ya sampai otak sini.
itu nongkrong di situ supaya akalnya jadi magrum, jadi gila. Nah, salah satu pengobatannya, hikmahnya, kenapa Nabi sampai menyedot itu, ngilangin sumpek, ngilangin, emang kadang-kadang pusing, sakit. Itu emang permulaannya begitu. Karena ada nongkrong setan di situ. Auzubillahiminasyaitonirrajim, ya. Hikmah. Dulu ada pengobatan di Abah Anom sana tuh. Itu jadi dia kalau orang yang narkoba, yang udah stres, yang itu malam-malam jam 4 direndam pakai air dingin. Dia masukin di mana? Hidungnya supaya masuk ke air. Udah nggak kuat, dia udah ukur, nggak sampai mati, enggak. Udah keluar sampai lama-lama sarafnya hidup, sampai sehat lagi, balik lagi normal lagi. Allahu Akbar, ya. Berapa tuh? Ya, istinsyak memasukkan air ke dalam itu sunnah. Kalau mengeluarkannya sunnah sendiri, ya. Nah, ke-20 itu. Yang ke-21, wal mubalaghah fihi ma li ghairi shaim. Mubalaghah. Nih mubalaghah nih. Bagi orang yang tidak puasa. Kalau yang puasa jangan, batal kalau kedatelan. Sengaja tidak sengaja batal puasa. Pakai. Tapi kalau orang nggak puasa, sunnah begitu. Dalam istinsyak sampai masuk ke dalam kumur-kumur sampai ke tenggorokan. Telan dikit boleh nggak? Nggak apa-apa kalau nggak puasa. Anak suka telan air pami nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa lu takut? Harus dimasak, harus beli. Bismillah, ini bersih udah. Tak, seger, enak. Sunnah Nabi niatin, nggak akan jadi penyakit. Berapa? Ke-23. Ya. Apa? 22. Ya, ini 22 nih yang kemarin kita ajarin. Menggabungkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu gayung tadi. Baru sisanya ambil siukan kedua, kumur-kumur sedikit, sisanya ambil lagi siukan yang ketiga, kumur-kumur, buang, sisanya. Ini sunnah yang banyak orang tinggalin. Jadi caranya kan biasanya kan kumur-kumur 3 kali baru masukin airnya. Itu juga bagus, itu cara terbersih. Tapi ini cara terbaik. Kata ulama mustahak, bukan mustahab lagi, mustahak. Apa mustahak? Sunnah yang tidak didapat pahalanya kecuali dengan menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan. Allah, ini kenapa tahu nih? Ada Nabi seringnya melakukannya dengan itu. Ada Nabi kadang-kadang melakukan hanya kumur-kumur baru masukkan air. Riwayat lain menyatakan begitu. Tapi yang paling sering Nabi lakukan dengan satu siukan, beliau kumur-kumur, baru sisanya apa itu hikmahnya apa? Hemat air. Hemat. Walaupun ente lagi banyak air, jangan sombong, jangan buang-buang, jangan mubazir. Walaupun lagi di laut, walaupun lagi di sungai, walaupun lagi di kolam renang, banyak air, wah, keenakan, jangan. Subhanallah, ya. Nabi ngajarin hemat sama kita. Lagi kaya jangan foya-foya, sederhana aja. Apalagi buat diri kita, buat anak. Kalau buat sedekah yang bagus. Itu. Nabi ajarin luar biasa hidup. Buat dirinya pribadinya secukupnya. Allahumma shalli Muhammad. Kita kagum sama Nabi. Nah, ke-23. Wa kaunuhuma bi thalatha ghurafat, dan keberadaannya kumur-kumur dan tadi air ke hidung 3 kali siukan. 3 kali siukan ini. Siukannya 3 buat kumur dan itu sunnah tersendiri. Ya, jadi semuanya sunnah wudu, sunnahnya semua diulang 3 kali. Termasuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali, semuanya sunnah. 3 kali. Sampai sholat sunnahnya. Udah sholat sunnah, udah sholat wudu, udah wudu sunnah. Sholat 2 rakaat. 3 kali. Berarti berapa rakaat? 6 rakaat. Pernah praktekin sunnah itu? Ana juga belum pernah. Pengen, nanti kita bikin besok insyaallah.
Ya, bisa ngajarin belum praktekin, malu gitu. Ya. Tapi itu benar itu. Semuanya sunnah Nabi dalam wudu dianjurkan 3 kali. Ya. 1 dapat pahala, 2 dapat pahala, 3 lebih afdol, lebih utama. Kalau 4 makruh. Lebih dari 3 makruh. Apalagi 5. Ya. Kita kadang-kadang was-was, pengen dingin teh, seger. Enggak. Allah. Semua karena kebiasaan. Keberapa? 24. Takhlilu sya'ri kathif min lihiyati wa 'aridih. Menyela-nyelai ya bulu jenggot yang lebat dan cabang yang lebat. Nah, ini ajarin suami nih. Bang, Mas, Pak, apa panggilnya? Enggak. Itu jenggot tebal tuh, sunnah kata Habib gitu, masukin air sela-sela. Kalau cabangnya gitu masukin. Sunnah itu. Tidak wajib ya. Wajibnya luarnya saja. Dalamnya sunnah. Dari bawah ngambilnya. Gitu. Basahin. Yang ke-25, min asfal wa kharij anil wajh. Ya, ambilnya dari bawah. Itu sunnah tersendiri. Walaupun dari atas dapat boleh, tapi sunnahnya dari bawah. Ya, dan dari luar wajah. Dari luar wajah berarti ini kan wajah nih. Ya, jadi ngambil jangan dari wajah. Jangan dari sini, dari luar sana. Yang ke berapa? 26. Wa tahlilu asabil yadain bitashbiq. Dan menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dengan tasbik. Nih gini. Gini tuh gak boleh, makruh. Tapi kalau wudu boleh. Lagi wudu sunnah. Gitu. Ya. Tasbik namanya, bahasa Arabnya tasbik begini. Ini tasbik. Gak boleh kalau lagi nongkrong gini, gak boleh. Ini contoh aja ya. Nabi cuma 3 kali melakukan ini ketika wudu, ketika Nabi Muhammad mengumpamakan antara muslim dengan muslim, yang lain harus bersatu begitu. Sama satu kejadian lagi apa gitu. Cuma 3 mencontohkan. Dan tempat itu jangan. Nah. Yang ke-26, 27 ya. Menyela-nyelai jari kaki. 2 jari kakinya. Dengan apa? Nyela-nyelai dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, berakhir di jari kelingking kaki kiri. Min khinsirin ila khinsirin bi khinsirin yadin. Kata ulama gitu. Masalah menyela-nyelai kaki. Min khinsirin ila khinsirin bi khinsirin yadin. Menyela-nyelai dimulai dari kelingking kaki kanan sampai berakhir dengan di kaki kiri dengan kelingking kaki tangan kiri. Ini kayaknya 21 lagi aja. Besok nanti kita lanjut lagi. Ya. Ini namanya teori, nanti prakteknya lain lagi. Prakteknya kita ujian. Lihat anak punya cara wudu. Videoin, sebarin. Pakai sendiri, latihan sendiri. Kalau mau dapat ponten, amalan satu-satu dan lihatin. Ayo coba kamu. Kalau ente laki-laki boleh, kalau perempuan jangan. Nanti ini nih satu nunggu tes satu nih. Dia kita mau tahu wudunya benar nggak pakai sunnah-sunnahnya, ya nggak? Jadi kalau cuman pelajaran praktek apa teori nggak pakai praktek, kadang-kadang kita nggak tahu, nggak paham. Ya. Nah yang ke-28 ya. Mualah, berkesinambungan. Nah, berkesinambungan itu artinya apa? Jangan kita wudu muka, tangan, baru kita jalan sampai fala jawa 2, baru cuci kepala, baru telinga. Itu enggak, itu makruh. Ya. Jadi satu tempat. Ya kita juga ya, ribet banget ya. Ala kuliah seandainya terjadi itu makruh. Ya. Nah, jadi sebagian ulama akan mewajibkan, mualah itu wajib. Wudu itu harus satu rangkaian langsung dari awal niat sampai berakhir di kaki sampai 2 sampai sholat sunnah. Terakhir satu lagi, ya
Sunnah yang ke-29, al-bada' bi al-wajh wa ghusl an-nasiyah ba'da al-wudu. Ya. Memulai dari atas wajah gitu. Itu ya, dari atas. Itu sunnah tuh. Dan mencuci ya atau membasuh ubun-ubun setelah wudu. Jadi setelah wudu tuh gini, basahin dikit ubun-ubunnya, ambil aja. Itu sunnah. Udah berapa ya? 29, insyaallah minggu depan kita lanjutkan.